Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again with Miss Eva Supriyatin. Here, I would talking about narrative text. Di sini Ibu akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang teks naratif. What is narrative text? Apa itu narrative text? Narrative text is a story that you write or tell to someone, usually in great detail. Atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebutkan atau simpulkan dengan sebuah cerita atau sebuah teks yang diceritakan kembali berupa cerita hayalan atau cerita yang diceritakan dari satu cerita ke cerita yang lain atau turun-temurun. Kind of narrative text. Jenis-jenis dari teks naratif. Yang pertama ada fairy tales atau dongeng. Dicontohkan dengan cerita Cinderella, Snow White, or Rapunzel. Next, folk tales atau cerita rakyat. Dicontohkan dengan Jaka Tarub, Malin Kundang, Sang Kuryang. Yang ketiga ada fable atau cerita binatang. Contohkan dengan The Ant and Grasshopper, The Ugly Duckling. Biasanya itu ada di pasti selalu ada ya kalau kalau di soal-soal ulangan UN zaman dulu itu ujian nasional itu selalu ada naratif teks tentang fabel. Dan yang terakhir ada legend atau legenda. Dicontohkan dengan Toba Lake, Danau Toba, Tangkuban Perahu, Candi Prambanan. Yang berikutnya adalah purpose atau tujuan. To amuse or to entertain sama aja artinya untuk menghibur pembaca untuk lebih memahami sebuah cerita tersebut, mengikuti cerita tersebut. To teach us to have a good character. Kita itu belajar untuk mempelajari satu karakter yang baik dari cerita tersebut. Misal cerita Cinderella. Cinderella itu gadis yang baik, gadis yang penurut, tidak pernah marah. Nah, kita ambil ceritanya, kita ambil sisi positifnya dari tokoh tersebut. Dan yang terakhir tujuannya untuk apa? To make us learn something from the story. Kita belajar moral value-nya, nilai moralnya dari sebuah cerita tersebut apa. Next, generic structure. Ada tiga hal yang dicontohkan dalam naratif teks. Yang pertama ada orientation. Orientation itu lebih kepada pengenalan tokohnya, tempatnya, waktunya dalam sebuah cerita tersebut. Yang berikutnya complication atau masalah. Inti dari masalahnya dalam cerita tersebut apa sih? Dan yang berikutnya ada resolution. Solusi dari cerita tersebut apa? Nanti Ibu jelaskan di bagian akhir. Yang terakhir ada language features. Ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan dalam teks naratif itu yang pertama ada adverb of time atau keterangan waktu. Yang dijadikan dasar dalam naratif teks itu biasanya ada keterangan waktunya. Misal diawali dengan once upon time, one day, long time ago. Itu pasti ciri dari naratif teks. Yang berikutnya ada past tense. Past tense itu biasa digunakan dalam naratif teks. Di sini contohkan dalam kalimat she went to the jungle. She went to the castle. He lived in the jungle. Nah, kata went, kata lived itu adalah ciri dari past tense. Berikutnya ciri kebahasanya adalah specific character. Karakter khususnya itu siapa sih dalam cerita tersebut? Misal ada dalam cerita Aladdin or Snow White. Nah, yang jadi spesifik karakternya itu adalah Aladdin or Snow White. Action verb. Lebih kepada kata kerja tindakannya itu apa? Killed, saw, cried itu contoh dari action verb. Time conjunction. Kata hubung waktunya itu apa sih? Penghubung waktunya dalam cerita tersebut.
Di sini contohkan dengan then, when, dan terakhir ada ciri kebahasaannya adalah direct speech atau kalimat langsung. Nah, yang terakhir, let's analyze a story. Kita kita belajar untuk menganalisis sebuah cerita. Di sini contohkan dengan cerita Cinderella. Nah, yang bagian pertama itu ada once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Itu masuk kepada orientation. Kenapa orientation? Karena di situ ada pengenalan tokohnya. Tokohnya siapa aja? Ada Cinderella, ada ibu tiri dan saudara tirinya. Sedangkan yang di bold merah itu once upon a time itu masuk ke adverb of time, ciri-ciri kebahasaan waktunya. Kata lived itu termasuk ke dalam bentuk simple past tense. Yang next part. Her stepmother and stepsister treat her badly. One day, a prince of a kingdom invited old girl to the ball. Cinderella wanted to go there, but she didn't have a beautiful dress. Oh God, I don't have a beautiful dress. Nah, kenapa di situ dituliskan dengan complication? Karena di situ ada titik dari permasalahannya. Permasalahannya adalah Cinderella ingin pergi ke istana karena diundang, semua gadis-gadis diundang oleh seorang pangeran, tapi masalahnya Cinderella nggak punya baju yang bagus untuk pergi ke sana. Nah, itu titik masalahnya. Apakah ada solusinya? Solusinya ada di bagian akhir. Resolution in the last part. A fairy godmother helped her. Nah, yang di garis bawah itu adalah resolusinya. Seorang peri datang untuk membantunya. Membantu apa? She changed her dress into a beautiful one. Peri tersebut merubah baju Cinderella menjadi gaun yang sangat indah. Then Cinderella came to the ball. Lalu Cinderella bisa datang ke sana. Ada solusi kan? A prince fell in love with her. Akhirnya pangeran jatuh cinta sama Cinderella. They got married and lived happily ever after. Dan akhirnya Cinderella dan pangeran hidup bahagia. Mereka menikah dan hidup bahagia. Oke, semoga dengan sedikit penjelasan tentang naratif teks bisa membantu kalian untuk lebih memahami apa sih naratif teks itu, tujuannya apa, generic structure-nya apa, ciri kebahasanya apa, jadi kalian lebih memahaminya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.